Presiden Prabowo tetap saja ndablek, begegek, uget-uget. Bila akseptabilitas dan elektabilitas Presiden Prabowo terus merosot dan sudah disalib Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, Pak Kang Deddy Mulyadi, harusnya Prabowo segera mawas diri. Saya terpaksa menyimpulkan, ternyata Prabowo seorang pemimpin yang peragu, hesitating, tidak tegas, indecisive. Mungkin juga pemimpin yang ya begitulah, ragu ya. Tapi mungkin juga ada segi keras kepalanya ya. Nah, setelah hampir 2 tahun berkuasa, Prabowo gagal menaklukkan oligarki, sebaliknya oligarki yang justru menaklukkan Prabowo. Saat abrek masalah sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia perlu penanganan yang tegas dan cepat. Dengan kepemimpinan Prabowo yang maju mundur, kujak-gajak, bisa-bisa Indonesia justru makin terpuruk. Nasihat ringan saya untuk Mas Prabowo, jangan ditelan semua laporan dari seluruh anak buah. Saya perhatikan hampir pidato Prabowo diawali dengan kata-kata berdasarkan laporan yang saya terima. Juga, ya. Mas Prabowo sudah jadi Indonesia itu sudah 75 tahun ya. Jadi sudah paham betul bahwa laporan dari bawah tentu bernuansa budaya yang menyenangkan, bahkan meninabobokkan. Laporan itu pasti menyenangkan, misalnya seluruh rakyat bangga Bapak jadi presiden, di perkotaan, pedesaan, bahkan tempat-tempat terpencil, nama Bapak harum, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi watch out Mas Prabowo, perhatikan, hati-hati. Ngomong-ngomong, kapan separuh kabinet menteri-menteri yang sedang berusaha menggunting Anda dalam lipatan, segera Anda reshuffle. Ya. Seluruh menteri yang ditanamkan Jokowi itu sebenarnya melawan Anda. Ya. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Kami dari ojol bersuara membantah pernyataan penghasilan ojol naik 3 kali lipat dari pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Faktanya penghasilan ojol mengalami penurunan tarif dan pendapatan berkurang. Sebagai bagian rakyat berstatus ojol, kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut tidak sesuai data di lapangan dan hasil penghasilan ojol. Apa itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Laporan menyenang-nyenangkan. Laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, Bapakku udah sadar ya dengan laporan-laporan palsunya. Carekan Bapak, carekan Tuman yang selalu memberikan laporan-laporan palsu teh ke Bapak aku ya, berani-beraninya itu, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah ya, karena si Bapak banyak nyuruput cai kopi, mungkin jadi sekarang mah laporan-laporan yang datang ke Bapak itu selalu dikoreksi dulu. Kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktek di sini. Jane kowe iki omong apa to wae, aku suwi tak guak tenan mikmu wae. Lah wong dokter gigi sing Indonesia akeh sing ganti penggawean, akeh sing nganggur, pemalar impor dokter gigi teko luar negeri. Suwi-suwi rakyatmu ki iso impor pemimpin tenan lho teko luar negeri. Impor siapa? Tenan iki, tenan. Men, Presiden sama Brin. Mohon testimoni Bapak, mudah-mudahan berkenan. Alhamdulillah lo, Brin akhirnya bisa nemukan keripik lo. Woi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Akhirnya Indonesia punya keripik juga lo, men, dari Brin. Gak malu-maluin lo, ngabis-ngabisin triliunan rupiah. Bener gak? Wis, tangannya
sampai ya ditepis oleh masyarakat. Tuman kok iso jantuman tenan iku lho kuwalet kapok iku lho wong tuwek kate salaman ditampel. Iku presiden hormat, salim diambung tangane. Jan lho cek kuwalet kok jambu mente yo. Iso-isone presiden kate salaman ditampel iku lho ya Allah lucu tenan ya Allah aku ngakak. Ya Allah rek iku presidenmu iku ngawur rek. Yang tanam telur bisa hidup. Burung puyuh. Pejuang Tani, ini kabar gembira dari pidato Pak Prabowo. Jadi pupuk Indonesia itu mengalami keuntungan 200%. Nah, kalau dipikir-pikir pupuk itu subsidinya dikurangin 20%, kuotanya ditambah, tapi malah untung 200%. Berarti sejak zaman dahulu kala itu gimana ceritanya? Orang sekarang udah dikurangin harga, terus kuotanya ditambah, bisa untung. Gimana posisi pupuk di kalian masing-masing pejuang tani? Meskipun di tempatku pupuk sendiri itu masih kurang, karena kita dalam 1 hektar pakai 1 ton, kuota dari pemerintah masih 600 kilo. Tapi programnya sudah bagus karena negara udah untung 200%. Mantap Pak, kalau bagus tetap bagus, kalau jelek tetap tak bilang jelek. Londo ireng. Ndak semua. Bajingan. Emang gue pikirin. Tuh Pak, kok gitu sih ngomongnya sama rakyat sendiri? Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda. Pak, jangankan presiden yang ngomong kayak gitu. Kalau sampai kata-kata kayak gitu keluar dari tongkrongan aja, udah nggak diajak nongkrong lagi kali tuh orang. Di kuliah ilmu komunikasi saya dulu, saya belajar yang namanya encoding decoding, Pak. Pesan yang kita sampein belum tentu diterima persis seperti yang kita maksud. Orang lain bakal menafsirkan berdasarkan pengalaman, emosi, dan sudut pandangnya masing-masing. Nah, pesan yang normal-normal aja bisa ditangkap beda. Apalagi yang jelas menghina dan merendahkan kita. Sekarang coba bayangin kalau yang ngomong bukan orang biasa, tapi presiden, menteri, atau pejabat publik lainnya. Jangan samain posisi kita seolah kita punya hak yang sama dalam menyampaikan kritik, Pak. Relasi kita nggak sama. Rakyat memberi mandat, pemerintah menerima mandat. Rakyat membayar pajak, pemerintah dibayar dari pajak rakyat. Jadi dalam hubungan ini, kritik kita adalah bentuk pengawasan terhadap kekuasaan. Dan hal paling minimal yang bisa pemerintah lakuin adalah berkomunikasi dengan baik sebagai bentuk kepantasan memimpin. Udah berminimum banget ini mah. Pak, semakin besar otoritasnya, justru semakin besar juga tanggung jawab komunikasinya. Dengan apa? Ya dengan gak menghina dan merendahkan kita yang udah ngegaji kalian. Hiburan rakyat di nagari maling. Ada drama oknum pejabat ikut-ikutan maling uang rakyat, drama takar-takaran, drama saling menangkap, dan drama saling bagi-bagi uang hasil garan. Drama Korea kita kalah karena drama Korea kan cuma rekam, nah ini kan nyata. Tapi sayang kalau pengen dia jauh di planet itu, kalau di bumi kan tidak ada. Di bumi rakyat dan pejabat saling mengayomi dan membangun negara, dan korupsi tidak ada. Aman. Itu ya, kritikan atau parodi lucu Bapak Prabowo. Emang ya sekarang ini ya mengkritik tapi dalam bentuk parodi, lucu tapi mengena mungkin ya. Pak Prabowo ini emang ya banyak sekali ya parodi lucu sama beliau nih ya. Tapi gimana kalian? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.